Selamat malam teman-teman yang masih setia sampai dengan malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam bawah sadar, sebagaimana sering saya lakukan pada setiap kali saya unggah siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman viewers yang setia, pada malam hari ini saya ingin pelan-pelan merespon 10 pertanyaan yang terakhir yang diajukan kepada saya oleh beberapa orang sahabat viewers dari beberapa bagian di negeri ini. Di antaranya yang saya sudah sampaikan pada video sebelum ini, bahwa saya menerima 10 pertanyaan penting yang saya rasa saya harus respon dan saya harus jawab itu. Sepintas saya sudah memberikan jawaban langsung, tapi saya sudah berjanji bahwa saya akan membuatkan video, di mana di dalam video itu saya akan bicara lebih sedikit lebih luas lah daripada hanya sekedar jawaban yang seketika saja. Teman-teman, saya ingin menjawab 10 pertanyaan itu, tapi satu persatu. Artinya malam ini saya menyicil satu video buat teman yang bertanya kepada saya yang berinisial ML, ini warga Nganjuk. Pertanyaannya, apakah kaitan bawah sadar dengan kesaktian? Jadi di video ini saya khusus mau menjawab itu saja dulu dalam satu video. Hubungan antara bawah sadar dan kesaktian. Kira-kira pertanyaannya kalau saya perbaikin, ada nggak ya hubungan antara kesaktian yang dimiliki oleh orang itu dengan potensi bawah sadar yang kita miliki? Saya tegas menjawab, ada. Bahkan pada zaman dahulu hingga sampai sekarang pun banyak para praktisi supranatural, praktisi penyembuh, bahkan para sufi dan orang-orang yang bergelut di bidang dunia kebatinan dan mistik, dalam tanda petik mistik, semuanya menggunakan daya-daya dan potensi yang tersimpan di dalam alam pikiran bawah sadar manusia itu. Karena disitulah letaknya gudang berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk kesaktian, termasuk keilahian, termasuk kerohanian. Karena hanya itu yang kita miliki, gitu ya. Kalaupun misalnya kita bicara dengan tema-tema yang berbeda, misalnya sampai ke tingkat ketinggian tertentu kita bicara tentang keilahian, itu ya sebenarnya kita tidak punya opsi lain. Yang kita maksud adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang terpasang, yang sudah built in sebagai proses kesatuan terciptanya kita sebagai manusia ini, dan itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini saya ingin menegaskan bahwa benar di dalam struktur potensi alam bawah sadar kita ini tersimpan daya-daya kesaktian. Hanya memang kalau kita ingin bicara lebih khusus, kesaktian itu harus kita definisi ulang. Jadi
sebelum kita membicarakan daya-daya sakti itu, sebenarnya kita harus tahu dulu definisi sakti itu apa sebenarnya. Ya. Karena di level ini orang punya pendapat beda-beda. Apakah sakti itu bisa terbang? Apakah sakti itu bisa mematahkan benda keras? Apakah sakti itu sebuah daya keajaiban atau miracle? Semua boleh benar, ya, karena kita sering nonton peristiwa-peristiwa di film-film. Di sana ada orang sakti, di sana ada orang yang bisa memunculkan kemampuan-kemampuan tertentu yang semuanya bisa saja kemudian berada di luar batas nalar umum kita. Dan mudah-mudahan Anda tidak salah kalau misalnya punya persepsi tentang kesaktian yang begitu itu. Karena panca indera kita ini bekerjanya berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ya seperti itu. Panca indera itu bekerjanya pada level-level tertentu, dia bergantung apa faktanya. Ya, fakta-fakta itu lepas dari kita tidak banyak tahu, kita anggap sebagai sebuah realitas. Sehingga kita kemudian membentuk persepsi macam-macam di dalam diri kita, membentuk pandangan macam-macam di dalam diri kita. Lepas itu faktanya empiris atau tidak empiris, kemudian kita menganggapnya ya seperti itulah. Nah, kita kembali kepada soal kaitan antara potensi bawah sadar dengan kesaktian. Apakah ada kesaktian sebagaimana yang kita persepsi itu kemudian adanya di bawah sadar itu? Kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawab ya memang. Ya, memang daya-daya itu ada di dalam struktur pikiran alam bawah sadar kita dan dia tersimpan di sana. Kan saya sudah sering mengatakan, potensi bawah sadar itu ibarat storehouse, gudang penyimpanan memori. Apa saja. Jadi gudang bawah sadar itu, penyimpanan bawah sadar itu dalam istilah lain juga disebut sebagai treasure house, rumah harta karun. Loh kok rumah harta karun? Ya memang dia namanya harta karun, dia kaya. Semua yang kita hasilkan itu sesungguhnya kita mengambilnya dari sana. Terlepas kita sadar atau tidak sadar, tapi kita mengambilnya dari sana. Gitu ya. Saya agak sedikit repot mau mengawalinya dari mana. Tapi saya pikir dunia dalam kita ini atau inner world ini, ya, itu memang dipersiapkan, dicadangkan untuk memenuhi apapun kebutuhan kita. Kan kita cuma mengenal dua dunia. Satu disebut dengan inner world, artinya dunia dalam kita, ya bawah sadar kita itu, dan outer world. Itu adalah dunia yang kita lihat di luar diri kita ini, yang kita persepsi menggunakan panca indera umumnya. Maka kalau kita bicara tentang daya-daya kesaktian, maka kita tidak punya pilihan lain. Kita akan melihat potensi yang ada di dalam diri kita itu, potensi the inner world yang kita punya itu. Hanya memang setelah kita paham seperti itu filosofinya, apakah kita begitu mudahnya kemudian memanfaatkan daya-daya atau potensi-potensi yang tersimpan di bawah sadar kita itu? Nah, ternyata enggak. Kita butuh pemahaman lebih lanjut, kita butuh
cara dan praktik termasuk latihan lebih lanjut untuk bisa menggunakan daya-daya tersebut. Saya hanya kasih gambaran saja begini. Di masyarakat lama atau nggak terlalu kuno lah, masyarakat lama saya katakan begitu, periode yang sudah kita lewati, di kampung-kampung misalnya, di desa-desa misalnya, kita mengenal ada orang pintar, ada orang sakti, ada orang tua yang selalu didatengin orang, yang selalu dimintai tolong sama orang untuk tujuan macam-macam. Misalnya tujuan penyembuhan penyakit, orang datang dengan tujuan misalnya meminta pertolongan sang orang tua dalam tanda petik itu, sang paranormal, untuk tujuan kerejekian, untuk urusan pelarisan usaha dan macam-macam, untuk urusan pengasihan dan daya pikat, entah laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, untuk tujuan membangun usaha baru dan macam-macam. Artinya di konteks ini banyak orang percaya bahwa mereka harus datang ke orang-orang tertentu, ke dukun-dukun, ke orang tua, ke paranormal tertentu. Tujuannya sederhana, mereka ingin meminta advice atau saran, mereka ingin mendapatkan daya-daya tertentu, mereka ingin mendapatkan dukungan dalam bentuk doa-doa dan mantra tertentu dari orang yang didatengin. Itu artinya bahwa orang yang datang menemui mereka ini adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kenapa begitu? Karena yang datang ini tidak paham betul tentang dunia internal itu, atau belum punya model pengolahan daya-daya yang dalam tanda petik bisa menimbulkan miracle. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Mas MI, warga Nganjuk ini, saya ingin menegaskan seperti itu ceritanya. Jadi sudah saya jawab, ya memang manusia memiliki potensi dan daya-daya spiritual di dalam dirinya. Manusia memiliki daya-daya miracle di dalam dirinya. Hanya kadang-kadang tidak semua orang itu punya kesempatan untuk mengolahnya. Atau barangkali tidak semua orang tersentuh dengan dengan kehidupan, pengembangan kehidupan spiritual ini, sehingga enaknya ya udah cari orang yang bisa saja, kemudian ngomong sama dia, ngomong sama orang itu apa kebutuhannya, dan kemudian dipercayakan saja. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan untuk itu, karena setiap orang dia dilahirkan dengan potensi itu. Maka sebenarnya di dalam diri setiap orang itu ada the storehouse of memory, the powerhouse, atau the treasure house. Itu kita milikin. Setiap orang, suku apa saja, bangsa apa saja, tinggal di mana saja, barat, timur, tengah, it's okay, no problem. Everyone has the opportunity, katanya. Hanya memang saya ingin tegaskan, tidak semua orang kehidupannya tersentuh dengan budaya pengembangan spiritual, budaya pengembangan kebatinan, dan lain sebagainya. Dengan kata-kata kebatinan saja kan kita sudah sebenarnya paham bahwa batin itu pasti milik semua orang. Saya punya urusan dengan kebatinan saya, dan setiap orang yang lain juga memiliki daya kebatinan bagi dirinya sendiri-sendiri. Nah,
Tapi kan ini persoalan kesempatan, persoalan peluang yang tidak setiap orang itu kehidupannya tersentuh dengan kehidupan spiritual. Tapi saya mau tegaskan bahwa di dalam diri setiap orang itu punya daya-daya itu, punya potensi itu. Dan dia pasti bisa dikembangkan. Pasti bisa dikultivasi. Pasti bisa dipertajam daya kerjanya. Namun di video yang pendek ini tetap saja saya tidak bisa memberikan penjelasan yang sangat komprehensif, total dan selesai, itu tidak bisa. Karena kalau terkait dengan pengolahan daya-daya spiritual ini, daya-daya kebatinan ini, toh itu sebenarnya ada praktek-praktek tertentu yang orang harus latih misalnya. Nah, ya tidak mungkin dalam video yang pendek ini kemudian saya mengajarkan satu teknik pelatihan, itu tidak mungkin ya. Tentunya sesi ini harus dilakukan offline dan kemudian harus melakukan tatap muka dan dialog yang lebih mendalam. Tapi sekedar untuk meyakinkan bahwa manusia itu punya daya itu, iya, setiap manusia punya daya itu. Setiap manusia punya daya imajinasi. Setiap manusia punya kekuatan pikirannya sendiri-sendiri. Kan sering Anda mendengar istilah the mind power, kekuatan pikiran. Loh, kok kekuatan pikiran itu menjadi sesuatu yang unik? Lah iya, karena manusia berpikir itu adalah proses melepas energi. Hanya energi yang kita lepas ini kadang-kadang tidak begitu besar. Nah, jadi contoh sederhana misalnya, seorang ibu yang kangen sama anaknya yang sudah merantau bertahun-tahun tidak pulang. Satu ketika ibu ini bisa kemudian berpikir sangat fokus dengan tingkat kerinduan yang hebat ingin bertemu anaknya yang sudah beberapa tahun tidak pulang. Nah, ketika seorang ibu berpikir dalam cara yang sangat fokus, yang sangat ingin, itu kan sama dengan sebenarnya the power of the mind atau the mind power. Yang proses seperti itu sebenarnya melepaskan energi ke alam semesta, dan energi itu melesat ke tempat di mana anaknya sedang berada. Kemudian di ujung lain anaknya seperti situasi normal juga tiba-tiba kangen kepada ibunya yang sudah dia tidak temuin beberapa tahun terakhir. Nah, kemudian keinginan si anak untuk ingin bertemu ibunya itu menguat, dan itu juga proses energi yang dilepas. Nah, walaupun barangkali si anak di tempat yang lain itu sedang dalam kondisi sulit, kemudian alam semesta di sana, situasi di sana, lewat proses interenergi yang melakukan lompatan-lompatan itu, maka si anak dipermudah mendapatkan uang misalnya, dan kemudian dia punya uang yang cukup, dan kemudian dia bisa pulang ke rumah menemui ibunya. Itu bentuk daripada mind power, yaitu juga potensi daripada bawah sadar manusia. Ya kalau saya mesti cerita contoh, banyak sekali contohnya. Tapi kan ya tidak cukup dalam video yang pendek begini, saya mesti cerita panjang lebar terkait dengan itu misalnya. Tambahan, seseorang yang berpikir sangat fokus menginginkan sesuatu lewat bayangan pikirannya, lewat visualisasi dirinya itu. Pagi, siang, sore, malam dia visualisasi apa yang dia inginkan itu. Itu sebenarnya proses potensi bawah sadar yang sedang melepas energi lewat bayangan pikirannya, dan terjadi lompatan pada pikiran itu, kemudian menarik barang ataupun apalah sesuatu yang dia inginkan itu bisa lambat laun hadir, datang ke dalam dirinya. Itu juga potensi pikiran alam bawah sadar manusia. Loh, kenapa bisa seperti itu?
ada energi yang bisa melompat, berinteraksi, dan kemudian saling tarik-menarik. Ya memang hukumnya kayak begitu. Manusia ini adalah makhluk energi, berasal dari sumber bakal utama energi. Nah kita ini memadat, gitu loh. Bentuk manusia ini kemudian memadat seperti ini. Sebagaimana benda-benda yang lain. Itu awal mula peristiwanya adalah gelombang energi. Hari ini ada energi yang memadat dalam bentuk seperti kita ini manusia. Ada energi memadat dalam bentuk barang-barang yang lain. Ini kalau dipreteli semua, ujung-ujungnya ya habis kita. Di level yang paling rendah semuanya mencair, semuanya melebur menjadi gelombang energi. Nah, ceritanya menjadi sangat panjang, kemudian kalau saya harus bicara filosofi itu. Tapi cukuplah saya katakan bahwa andai kata orang serius, di dalam dirinya ada potensi. Dia bisa menggunakan kekuatan pikirannya, dia bisa menggunakan potensi visualisasinya, dan termasuk dia bisa menggunakan potensi doanya untuk mendownload daya-daya yang tersimpan di dalam potensi bawah sadar manusia. Teman-teman, untuk tidak membuat video ini menjadi terlalu panjang, saya sudahin di sini saja. Tapi niscaya percayalah bahwa kalau kita mau, kita bisa mengolah macam-macam daya energi di dalam diri kita ini yang tersimpan di dalam potensi gudang penyimpanan di dalam diri kita, di bawah subconscious kita, yang disebut dengan the storehouse, ya, rumah penyimpanan macam-macam, the storehouse of memory, kemudian the treasure house, rumah harta karun, karena di dalamnya tersimpan harta karun, kita bisa mendownloadnya dari sana. Ya, terlepas kita memang butuh cara, butuh metodologi yang nanti kita akan barangkali bisa bicarakan pada video-video khusus lainnya. Untuk malam ini, buat Mas MI yang sudah bertanya kepada saya, warga Nganjuk, dengan pertanyaan apa kaitan bawah sadar dengan kesaktian, saya sudah jelaskan. Ya, kita sudah jelaskan bahwa diri kita sebenarnya punya potensi besar, punya potensi luar biasa, punya daya luar biasa, hanya kita belum mengolahnya. Kita belum mengembangkan model tertentu untuk mendownload sejumlah kemampuan itu. Tapi niscaya saya katakan, kalau orang mau, kalau orang serius, dia pasti menemukan jalan. Alam semesta itu akan merespon peristiwa ini, dan alam semesta akan menemukan kita kepada sumber-sumber yang nantinya bisa mengajarkan kita tentang itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya pikir demikian penjelasan saya. Tidak berpanjang kata. Selamat malam, selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.